Mengingatkan peserta didik untuk mengikuti PJJ pada hari Selasa jam setengah 10 untuk materi housekeeping. Tanggapan peserta didik begitu proaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi di tengah wabah COVID-19 yang semakin meningkat, yang belum pulih. Saya harap anak-anak selalu semangat belajar ya, meskipun pelajaran jarak jauh daring, agar kalian tidak tertinggal materi di satu semester ini. Baik Pak, terima kasih. Pak, terima kasih. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta tolong Ketua Kelas Yulinda untuk memimpin doa. Baik Bapak, teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, silakan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu di Google Classroom yang alamat linknya Bapak bagikan di grup WA kelas. Untuk peserta didik yang sudah hadir di Zoom, silakan mengisi daftar hadir di Google Classroom terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pengisian daftar hadir oleh peserta didik. Untuk materi sebelumnya yaitu penataan, perlengkapan, dan troli. Adakah di antara kalian yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya, anak-anak? Untuk materi sebelumnya, pertemuan ketiga yaitu tentang penataan, perlengkapan, dan troli. Suatu peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room atau seperti linen, cleaning equipment, cleaning supplies, gas supplies, dan perlengkapan tambahan yang digunakan untuk menyiapkan kamar tamu sesuai kebutuhan agar proses penyiapan kamar lebih efektif dan efisien. Ada yang tahu lagi selain kita? Iya Pak, saya tahu. Untuk materi sebelumnya yaitu penataan, perlengkapan, dan troli, suatu troli yang digunakan untuk menaruh peralatan dan bahan yang digunakan oleh petugas housekeeping. Betul. Untuk pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan ketiga tentang memahami peralatan dan perlengkapan troli. Penataan, perlengkapan, dan troli yaitu sebuah kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk mengangkut peralatan dan bahan yang ada di housekeeping untuk keperluan kerja room attendant. Dan pertemuan sekarang kita akan belajar tentang KD 3.13 pertemuan keempat, yaitu proses penataan tempat tidur. Sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang proses penataan tempat tidur, adakah di antara kalian yang tahu tentang materi proses penataan tempat tidur? Ya Pak, saya tahu petugas housekeeping yang bertugas menata perlengkapan tempat tidur. Ada yang tahu lagi selain Karisma? Ya Pak, saya tahu petugas housekeeping yang bertugas menjaga dan merawat kamar tamu. Ada yang tahu lagi selain Agnes? Iya Pak, saya tahu petugas housekeeping yang melayani tamu menginap selama di hotel. Di antara jawaban ketiga teman kalian itu betul semua. Tidak ada jawaban yang salah. Dan kalian sudah mengetahui sekilas tentang proses penataan tempat tidur. Bapak akan menjelaskan sekilas tentang proses penataan tempat tidur. Proses penataan tempat tidur yaitu petugas room attendant yang bertugas menata, membersihkan, merapikan, serta merawat kamar tamu sesuai dengan SOP hotel.
yang dimiliki untuk kepuasan tamu selama menginap di hotel. Dan proses penataan tempat tidur yaitu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan 1 seat atau duvet, yang kedua menggunakan triple seat. Sudah Bapak jelaskan sekilas tentang proses penataan tempat tidur. Hari ini kita akan belajar tentang materi proses penataan tempat tidur. Apakah anak-anak semuanya sudah siap? Sudah siap, Pak. Sekarang kita akan belajar tentang materi proses penataan tempat tidur atau making bed, pertemuan ke-4. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.13 menerapkan proses penataan tempat tidur. 4.13 yaitu melakukan penataan tempat tidur. Untuk bahan ajar atau materi bisa diakses di Google Classroom yang sudah Bapak bagikan linknya di grup WA, atau bisa klik link di PowerPoint yang Bapak bagikan ini. Berikut ada bahan ajar proses penataan tempat tidur. Yang pertama ada kata pengantar, terus yang kedua ada daftar isi, terus berikutnya ada materi proses penataan tempat tidur, ada A, komponen penataan tempat tidur, ada B, jenis-jenis lena yang digunakan penataan tempat tidur, ada C, langkah-langkah penataan tempat tidur. Silakan peserta didik untuk membaca, mengamati, serta mengevaluasi bahan ajar yang sudah saya sajikan. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu setelah berdiskusi di dalam Google Classroom dan mengamati video serta menggali informasi melalui internet, peserta didik dapat menerapkan proses penataan tempat tidur dengan percaya diri. Untuk video stimulus tentang penataan tempat tidur bisa dilihat di tampilan berikut. Berikut video stimulus tentang penataan tempat tidur.
Sekarang masuk ke materi yaitu komponen penataan tempat tidur. Yang pertama ada pillowcase. Pillowcase yaitu sarung bantal. Di situ terdapat satu bed, dua bantal atau dua pillowcase. Terus berikutnya bed cover. Bed cover sendiri atau hiasan untuk mempercantik bed yang siap digunakan untuk tamu. Terus yang berikutnya ada bed sheeting. Bed sheeting yaitu bed yang digunakan untuk hiasan bed supaya tamu melihat, memandang bed terlihat atau terkesan cantik atau bagus dan rapi atau menarik. Yang berikutnya ada top sheet, nah, atau sheet yang paling atas sendiri, nah, sesudah blanket. Terus berikutnya di bawahnya top sheet ada blanket, nah, atau selimut. Nah, terus di bawahnya blanket ada dua sheet. Nah, dua sheet ini berfungsi untuk melapisi keringat tamu. Terus berikutnya ada comforter atau yang digunakan untuk tempat menyerap air atau keringat yang jatuh agar tidak menembus ke bed, nah, atau bed protector. Terus yang berikutnya ada matras. Matras sendiri untuk lapisan bed atau tempat tidur. Itu ada komponen penataan troli. Yaitu ada headboard atau kepala bed. Nah, itu. Gambar tersebut menggunakan bed yang dapat digunakan oleh dua orang. Terus yang kedua ada matras. Nah, seperti yang slide berikutnya ada matras, tempat untuk tidur. Terus berikutnya ada spring box, yaitu bagian bawahnya matras untuk menahan matras agar lebih kuat, gitu ya. Terus berikutnya ada bed leg atau tataan bed atau tataan matras, bisa berbentuk roda atau tataan seperti itu. Terus berikutnya ada bed wheel. Bed wheel yaitu lapisan samping kanan kiri depan belakang bed untuk melapisi bed dari benda-benda tajam atau yang lainnya untuk bed tidak tergodes. Gitu. Terus berikutnya ada jenis-jenis lena atau linen yang digunakan pada saat penataan tempat tidur. Nah, di situ ada banyak sendiri jenis-jenis lena. Yang pertama ada sheet dibagi menjadi dua, yaitu single sheet dan double sheet. Nah, tentu ukurannya berbeda-beda antara single sheet sama double sheet, disesuaikan dengan besar kecil ukuran bed yang akan kita gunakan. Gitu. Untuk sheet sendiri, kalau triple sheet menggunakan sheet biasa. Kalau double sheet, triple sheet tidak menggunakan double sheet. Biasanya single sheet menggunakan double sheet gitu. Terus berikutnya ada blanket. Blanket ada dua jenis, yaitu untuk single dan juga untuk double. Nah, blanket yaitu untuk selimut tamu. Nah, ukurannya berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya bed. Kita menyesuaikan gitu ya. Terus berikutnya bed ada towel. Nah, towel ada berbagai macam-macam towel. Itu ada bath towel, ukurannya 76 kali 152, ada hand towel 30 kali 45, ada fresh towel ada 30 kali 30, ada bed mat 25 kali 30 ukuran. Tergantung beda-beda ya itu ya. Terus berikutnya ada bed runner. Bed runner ukurannya sesuai dengan bed atau pemanis bed, supaya tamu itu melihat bed itu tambah bagus, menarik, manis. Ada bed runnernya, ada hiasannya. Nah, terus berikutnya ada pillowcase. Pillowcase yaitu sarung bantal. Ukurannya juga sama, sesuai dengan apa itu bednya yang akan digunakan. Terus berikutnya ada bedspread atau bed cover. Nah, bed cover itu sama, ukurannya menyesuaikan dengan. Terus berikutnya ada langkah-langkah penataan tempat tidur. Nah, kita ambil contoh langkah-langkah penataan tempat tidur.
menggunakan satu sheet atau duvet. Nah, berikutnya yang nomor 1 itu ada stripping sheet atau membersihkan sheet-sheet yang kotor. Terus yang kedua setelah stripping, tebar sheet. Sheet 1 ditebar gitu. Setelah tebar sheet, berikutnya yang ketiga pemasangan duvet dan inner duvet. Nah, terus setelah pemasangan inner duvet dan duvet, yang keempat ada finishing duvet atau bed atau tempat tidur siap digunakan untuk tamu, siap disajikan untuk tamu. Terus berikutnya ada penataan tempat tidur menggunakan triple sheet. Nah, itu ada contohnya gambar. Yang pertama itu tebar sheet yang pertama, yang ke-1 yang halus di atas, yang kasar di bawah. Terus yang kedua tebar sheet yang kedua yang halus di bawah, yang kasar di atas. Terus yang ketiga pemasangan blanket yang halus di atas, yang kasar di bawah. Terus yang keempat sheet yang keempat atau top sheet yang kasar di bawah, yang halus di atas. Jadilah bed atau tempat tidur pada poin 5 itu yang bagus. Setelah Bapak presentasi atau memaparkan isi materi proses penataan tempat tidur, Bapak akan bertanya kepada kalian. Coba lakukan analisis bagaimana cara membedakan single sheet dan double sheet. Iya Pak, saya tahu jawabannya. Membedakan single sheet dan double sheet bisa dengan dilihat dan dipegang. Kalau single sheet itu hanya satu lembar sheet. Tetapi kalau double sheet yaitu 2 sheet yang jadi satu atau sheetnya double. Baik anak-anak, setelah penjelasan materi dan tanya jawab, Bapak akan buat forum diskusi dan akan membagi kelompok sesuai dengan nomor urut absen kalian. Untuk kelompok Bapak buat menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1, kelompok Karisma, dan kelompok 2, kelompok Agnes. Soal kelompok 1, Karisma, diskusikan bersama teman kelompok, lakukan analisis bagaimana cara mengetahui bahwa dalam penataan bed dengan menggunakan triple sheet atau double sheet, antara sheet 1 sampai dengan sheet 3 tidak kebalik-balik. Soal yang kedua, kelompok Agnes. Diskusikan bersama teman kelompok, lakukan analisis hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh rumah tenggang agar noda keringat tamu tidak meresap ke dalam sheet. Silakan kalian berdiskusi melalui grup WA. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Baik Pak. Memantau kegiatan diskusi peserta didik di dalam grup WA tentang hasil diskusi dari soal yang diberikan di forum diskusi. Peserta didik begitu aktif berdiskusi di dalam grup WA dan guru memantau kegiatan diskusi peserta didik di dalam grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Diskusikan bersama teman kelompok, lakukan analisis bagaimana cara mengetahui bahwa dalam penataan bed dengan menggunakan 3 sheet antara sheet 1 sampai dengan sheet 3 tidak kebalik-balik. Jawaban. Hal yang harus dilakukan dalam penataan bed dengan menggunakan 3 sheet agar tidak kebalik-balik yaitu 1. Untuk sheet 1 dilihat dan diraba untuk jahitan yang kasar di bawah dan yang halus di atas. 2. Untuk sheet 2 dilihat dan diraba untuk jahitan yang halus di bawah, yang kasar di atas. Untuk sheet 3 blanket dilihat dan diraba untuk jahitan yang halus di atas dan yang kasar di bawah. 4. Untuk sheet 4 dilihat dan diraba untuk jahitan yang halus di atas dan yang kasar di bawah. Demikian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 1 bagus sekali.
Bapak akan menambahkan presentasi dan diskusi dari kelompok 1. Untuk jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 sudah tepat dan benar. Memang sangat penting sekali urutan-urutan dalam penataan bed, terutama urutan-urutan pemasangan seat, agar terlihat rapi dan indah. Selain itu, untuk kenyamanan tamu selama menginap di hotel. Selanjutnya, presentasi dilakukan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal kelompok 2, diskusikan bersama saja yang harus dilakukan oleh room attendant agar noda kering tamu tidak meresap ke dalam seat. Jawaban, hal-hal yang harus dilakukan agar noda kering tamu tidak meresap ke dalam tempat tidur yaitu room attendant pada saat melakukan penataan tempat tidur, jangan lupa memasang linen yang digunakan terutama linen bed protector agar noda tamu tidak meresap ke dalam bed tempat tidur. Demikian presentasi dari kelompok 2 dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi dan hasil diskusi dari kelompok 2 bagus sekali. Bapak akan menambahkan presentasi dan diskusi dari kelompok 2. Di dalam penataan tempat tidur memang harus sangat teliti dalam melakukan penataan, sebab kalau sampai lupa ada linen yang tidak terpasang, akan ada noda keringat tamu yang terserap ke dalam bed atau tempat tidur, dan yang dirugikan yaitu pihak hotel tersendiri. Bed akan menjadi kotor. Untuk kegiatan diskusi pada hari ini mengenai materi proses penataan tempat tidur sudah berjalan dengan baik, dan masing-masing kelompok sudah presentasi dengan hasil diskusinya. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak untuk materi proses penataan tempat tidur? Apakah bisa dipahami dengan baik? Tidak ada, Pak. Anak-anak, untuk kegiatan berikutnya silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Bapak post di Google Classroom, dan linknya bisa dibuka di WA Group. Terus berikutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ada nama siswa, kelas, nomor absen, ada tema, proses penataan tempat tidur, ada kompetensi keahlian, ada materi, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk pelajaran, ada langkah-langkah kegiatan, mengamati, menanya, mengeksplorasi atau menalar, mengasosiasi atau mencoba, mengkomunikasikan, kemudian ada lembar jawab. Ada penilaian sikap juga. Nah, untuk soalnya 2 yaitu studi kasus. Silakan dikerjakan bersama teman kelompok. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan lembar kerja peserta didik. Saya Hera Kristianingsih, kelas 12B2, nomor absen 19 dari kelompok 1. Berikut hasil lembar kerja peserta didik dari soal jawaban yang diberikan. Hal pertama yang saya lakukan pada saat menemukan uang milik tamu yang tertinggal di kamar hotel yaitu ditulis di lost and found dan kemudian dilaporkan kepada supervisor meskipun tamunya sudah pergi. Kita sebagai pegawai hotel harus mengembalikan uang tamu yang tertinggal tersebut dan menginformasikan kepada tamu tersebut uangnya tertinggal. Menanya tamu apakah uangnya mau diambil sendiri ke hotel atau mau diantar pihak hotel ke alamat tamu tersebut. Bapak, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan lembar kerja peserta didik. Saya Putri Farikatul Rosida, kelas 12 BH2, nomor absen 21 dari kelompok 2. Berikut jawaban hasil lembar kerja peserta didik dari soal yang diberikan. Di dalam membersihkan tempat tidur, tentunya kita sudah sesuai dengan SOP hotel yang dimiliki. Dan setelah kita membersihkan tempat tidur, tentunya langsung memberikan laporan kepada supervisor bahwa sudah membersihkan tempat tidur
dengan sesuai SOP hotel dan pihak supervisor. Tentunya akan mengecek ulang pekerjaan yang kita lakukan, dan jika ada tamu yang komplain mengenai tempat tidur tersebut yang kurang bersih, tentunya kita minta maaf terlebih dahulu dan membersihkan atau merapikan tempat tidur tersebut agar tamu puas dengan pelayanan kita. Selanjutnya, setelah mengerjakan lembaga kerja peserta didik LKPD, kalian mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak post di Google Classroom dan linknya bisa dibuka di WA Group. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk evaluasi soal pembelajaran, pertemuan keempat proses penataan tempat tidur sebagai berikut. Jangan lupa emailnya diisi, nama peserta didik juga diisi. Itu ada soal 1 sampai dengan 10, satu soalnya poinnya 10. Hasil pekerjaan evaluasi soal pembelajaran yang dikerjakan oleh peserta didik. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah selesai, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, adakah di antara kalian yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar pada hari ini? Saya akan menyimpulkan materi tentang proses penataan tempat tidur. Penataan tempat tidur merupakan bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh room attendant yang berfungsi sebagai layanan tamu. Sebab di dalam hotel sendiri, salah satu tujuan utama tamu di dalam menginap di hotel yaitu untuk menikmati kebersihan, kerapian, dan kenyamanan tamu yang disisipkan oleh petugas room attendant dengan pelayanan kamar menggunakan 1 seat atau duvet maupun 3 seat. Benar. Untuk evaluasi pembelajaran, proses penataan tempat tidur yang dilakukan oleh room attendant harus sesuai dengan SOP hotel. Sebab room attendant memiliki tugas yaitu merawat tempat tidur agar tetap dalam keadaan bersih, rapi, dan untuk pelajaran yang akan datang, kita akan bertemu di KJ 3.14, yaitu menganalisis pembersihan dan perapian kamar. Dan kita akan praktek tentang pembersihan dan perapian kamar dengan baik dan benar sesuai dengan SOP hotel yang berlaku. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak minta tolong Ketua Kelas Julinda untuk memimpin doa. Baik, Bapak. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua Kelas Julinda sudah memimpin doa. Tetap semangat belajar meskipun pelajaran jarak jauh atau daring. Selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan, selalu di rumah saja. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam untuk keluarga kalian masing-masing di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.